sini, pembaca akan memperkenalkan buku membentuk kata, mengubah makna. Serunya bahasa di novel era 2000-an mengajak pembaca untuk menyelami dunia kata dan makna dalam novel-novel populer dari era 2000-an. Buku ini mengulas bagaimana proses afiksasi dalam bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun karakter, menciptakan suasana, dan memperkaya cerita. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jendela yang membuka cara kita memahami dunia dalam konteks sastra. Buku ini menjelaskan bagaimana afiksasi penambahan awalan, akhiran, atau sisipan pada kata dasar dapat mengubah makna kata dan memberikan dimensi baru dalam sebuah narasi. Pembaca diajak untuk mengeksplorasi bagaimana kata-kata yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi lebih kompleks dan penuh makna, memberikan kekuatan pada karakter dan cerita dalam novel. Melalui berbagai contoh dari novel era 2000-an, buku ini menggali bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan karakter yang kuat dan dunia cerita yang mendalam. Afiksasi tidak hanya memperkaya struktur kalimat, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan perasaan, membangun konflik, dan menghidupkan dunia yang diciptakan dalam setiap karya sastra. Dalam membentuk kata, mengubah makna, dibahas bagaimana perubahan kata melalui afiksasi dapat memberikan kekuatan pada cerita, menggambarkan suasana hati karakter, atau memperkuat tema utama dalam novel. Setiap kata yang dipilih dengan hati-hati memiliki tujuan untuk menghubungkan pembaca dengan dunia yang dihadirkan oleh penulis. Buku ini menjadi panduan yang berguna bagi pecinta bahasa, penulis pemula, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami bagaimana bahasa berperan dalam membangun cerita yang menarik. Dengan pendekatan yang santai dan mudah dipahami, buku ini menyajikan wawasan tentang bagaimana menggunakan bahasa untuk menciptakan cerita yang berkesan dan memikat pembaca. Buku ini memberikan pembaca wawasan yang menarik tentang bagaimana bahasa membentuk dunia dalam novel. Dengan memahami bagaimana afiksasi mengubah makna kata dan memberi dimensi baru pada cerita, pembaca dapat lebih menghargai kekuatan bahasa dalam menciptakan karakter, suasana, dan makna yang mendalam. Buku ini adalah panduan inspiratif untuk mereka yang ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana bahasa membangun cerita yang kuat dan berkesan. Di dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, manajemen persediaan menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan efisiensi operasional. Bagaimana kita bisa mengelola persediaan dengan cara yang optimal, terutama saat menghadapi keterbatasan kapasitas, risiko deteriorasi barang, serta variabilitas permintaan dan pasokan. Buku Manajemen Persediaan Modern mengatasi keterbatasan dan ketidakpastian dengan pendekatan matematis ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi manajemen persediaan yang lebih efisien dan adaptif dengan pendekatan yang lebih matematis dan berbasis data. Buku ini mengupas berbagai aspek yang sangat relevan dalam manajemen persediaan modern dengan menggunakan model-model matematis untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan persediaan. Dari teori fusi hingga integrasi kredit perdagangan, semua ini dirancang untuk mengoptimalkan biaya persediaan dan meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan. Salah satu sorotan utama dalam buku ini adalah bagaimana model dua gudang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dalam gudang. Konsep ini membantu manajer persediaan mengatur perpindahan barang antar gudang dengan lebih efisien, menjaga kesediaan barang sekaligus mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain itu, buku ini juga membahas analisis sensitivitas, yang penting untuk menghadapi berbagai skenario dalam rantai pasok. Dengan memahami variabilitas permintaan dan pasokan, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan pasar yang mendadak dan memastikan operasi tetap berjalan lancar meskipun dalam kondisi yang tidak pasti. Buku ini memberikan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam strategi persediaan yang lebih efisien dan berbasis data. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami bagaimana teori-teori matematis dapat diimplementasikan dalam konteks dunia nyata untuk mengoptimalkan manajemen persediaan. Melalui pembahasan yang komprehensif tentang strategi persediaan, pengelolaan risiko, dan penggunaan teknologi dalam dunia logistik, buku ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adaptif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia bisnis modern.
Dengan memahami dan menerapkan pendekatan berbasis matematika dan model-model canggih yang dibahas dalam buku ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional mereka, mengurangi biaya persediaan, dan menjadi lebih siap menghadapi ketidakpastian yang ada di pasar global. Budaya Minangkabau bukan hanya tentang Repeat, background. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara webinar nasional pagi ini Sabtu 20 September 2025. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sepia Mulansari, General Manager dari Queen Pustaka Nusantara. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam ruang belajar bersama. Kami sangat bersyukur dan bangga karena Bapak Harjoni SOSI MSI sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sudah kedengaran Mbak suaranya? Oke. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung sejak tadi. Semangat dan antusias Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian sangat kami hargai. Tema kita pagi ini adalah spin-off US BTN Syariah menuju Bank Syariah Nasional, momentum baru kebangkitan keuangan syariah Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara resmi membuka webinar kita pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Umi Alfia untuk memandu jalannya acara. Kepada Ibu Umi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Sepia atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Umi Alfia di sini. Saya sebagai moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan webinar kita berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walali washabbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar kita pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan Sipik Queen Pustaka Nusantara beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada narasumber hebat kita, beliau bernama Bapak Dr. Harjoni SIMSI. Yang saya hormati kepada Bapak, Ibu dosen dan penulis, serta yang saya hormati kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar kita pagi ini. Baik, sebelum itu izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan webinar kita.
Yang pertama, dimohon untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa mengaktifkan kamera serta menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan dengan lancar dengan baik tanpa ada gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi absensi yang dikirimkan oleh panitia kami melalui room chat. Yang ketiga, untuk sertifikat video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami berikan melalui grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WA, silakan gabung terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua, yaitu 3 pertanyaan dan pastinya akan mendapatkan door prize, yaitu pulsa gratis, serta mendapatkan voucher 10% setiap pembelian paket penerbitan di CV Queen Pustaka Nusantara. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan profil singkat narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Harjoni SOS IMSI yang lahir di Kutacani, Aceh Tenggara pada 22 Agustus 1978. Beliau menempuh pendidikan S1 di IAIN Araniri, Banda Aceh, lalu melanjutkan S2 di Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi perencanaan wilayah dan pedesaan, serta menyelesaikan pendidikan doktor S3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lok Sumawe, khususnya di program studi ekonomi syariah. Mata kuliah yang sering beliau ampu antara lain manajemen syariah dan metode penelitian. Selain sebagai akademisi, beliau juga sangat produktif menulis dengan lebih 112 publikasi dalam bentuk jurnal maupun buku yang mana sudah terindeks di Google Scholar. Tidak hanya itu, beliau juga pernah meraih berbagai penghargaan sebagai jurnalis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Masya Allah. Izin saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Harjoni. Gimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah, baik, Mbak. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Saya juga sehat, Pak. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja persilakan kepada Bapak Dr. Harjoni SOS IMSI untuk menyampaikan materinya. Izin Bapak untuk materinya, Bapak yang share atau dari kaminya, Bapak? Biar saya aja yang share, Mbak. Oke, baik, boleh Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan dari penerbit Queen Publishing ini, kemudian Mbak Pipit yang sering WA dengan saya, kemudian Mbak Umi yang hari ini sebagai moderator, kemudian Bapak dan Ibu peserta Zoom pagi hari ini. Dan saya lihat juga ada kolega saya Mbak Uswatul yang dari Semarang sudah hadir. Terima kasih semuanya atas mengikuti webinar pada pagi hari ini. Materi kami pada pagi ini berkaitan dengan, tunggu ya Mbak ya, biar di share dulu. Sudah kelihatan Mbak? Mbak Umi sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Ini materi pagi ini berkaitan dengan spin-off unit usaha syariah BTN Syariah menuju Bank Syariah Nasional, momentum baru kebangkitan keuangan syariah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, terutama pada tanggal 5 Juni tahun 2025, itu Bank Tabungan Negara atau BTN itu melakukan peneretangan akad untuk memisahkan nantinya unit usaha mereka, yaitu unit usaha syariah BTN itu menjadi BUS atau Bank Umum Syariah, yang insya Allah sebelum berakhirnya tahun 2025 ini
Bank Umum Syariah baru untuk Indonesia akan lahir dengan nama Bank Syariah Nasional. Dan ini menjadi Bank Syariah Nasional kedua setelah BSI. Oleh karena itu ini perlu kita menganalisa bahwa ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk semakin mempercepat atau memperbesar market share atau pangsa pasar di Indonesia berkaitan dengan industri keuangan syariah. Karena selama ini Mbak Umi, kita agak malu ya, satu sisi kita sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi di sisi lain kalau dari cerita industri perbankan syariah, kita presentasi market share kita itu atau pangsa pasar kita itu masih sekitar 7-8%. Jauh ketinggalan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia yang hari ini sekitar 40-40%. Kemudian kalau di dunia Arab itu sekitar 75% pangsa pasar industri keuangannya. Itu mudah-mudahan dengan lahirnya nanti di akhir tahun 2025 ini Bank Umum Syariah yang baru yaitu Bank Syariah Nasional itu akan memompa atau menggenjot kecepatan daripada industri keuangan syariah di Indonesia. Oke. Di sini kita akan melihat sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Indonesia itu punya potensi besar. Yang pertama, Indonesia itu mayoritas umat muslim. Yang kedua, Indonesia itu juga ada dukungan regulasi yang lumayan jelas ya Mbak Umi berkaitan dengan perbankan syariah, mulai dari undang-undang. Banyak macam-macam undang-undangnya sampai undang-undang nomor 21 itu yang memberikan ruang bebas termasuk bagi bank syariah yang punya unit usaha syariah atau UUS ini 15 tahun kemudian wajib hukumnya bagi unit usaha syariah itu untuk berdiri mandiri daripada induknya sebagai bank konvensional. Kalau di Aceh Mbak Umi kita nggak ketemu itu bank konvensional di Aceh. Semuanya di sini bank syariah semuanya. Mulai dari BSI sampai dengan bank daerahnya juga harus syariah. Tetapi kalau di beberapa tempat yang lain, misalnya di tetangga kita di Aceh, di tetangga kita kan ada Medan Sumatera Utara. Di sana masih ada misalnya BRI kan, kemudian dengan unit usaha syariahnya BSI, kemudian ada bank-bank umum, tetapi juga memiliki UOS atau unit usaha syariah. Nah, dari situ kita memperlihatkan bahwasannya Indonesia ini punya potensi besar dari jumlah penduduk maupun dari segi regulasi. Kemudian yang kedua, kita seperti yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya kita harus agak lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan kita dibandingkan dengan negara tetangga. Oleh karena itu, spin off daripada BTN ini adalah salah satu hal yang mencubit teman-teman yang bank lain supaya juga ikut-ikut segera memisahkan US-nya atau unit usaha syariahnya supaya menjadi bank umum syariah. Bayangkan ini masih kalau dalam industri keuangan dikenal dengan sebutan buku. Buku itu artinya bank umum kegiatan buku dan BTN ini atau unit usaha syariah ini masuk ke dalam buku 2 kategorinya, yaitu harus punya modal inti sekitar 5T gitu. Jadi bayangkan kalau banyak lahir buku-buku tadi, bukan buku seperti buku Queen, tapi maksudnya bank umum kegiatan itu tadi termasuk ke dalam buku 2 untuk bank BTN ini. Kalau banyak buku 2 dan buku 2, maka kita berharap ini jadi momentum yang tepat untuk kebangkitan industri keuangan syariah ke depan untuk Indonesia. Kemudian harapan kita dengan adanya BUS atau Bank Umum Syariah yang baru ini otomatis akan
meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan syariah itu sendiri, di samping untuk mencepat peningkatan daripada pertumbuhan keuangan syariah maupun kelembagaan keuangan syariah yang semakin kuat. Karena memang dilema untuk industri keuangan hari ini yang di Indonesia dialami itu ada beberapa hal. Salah satunya itu berkaitan dengan masih regulasi. Tadi sudah lumayan bagus, tetapi masih ada seperti contohnya tadi 15 tahun itu kan agak terlalu lama. Kalau sekiranya lebih dipercepat itu kan akan lebih mempercepat terbentuknya bank umum syariah yang baru. Kemudian dari segi pemodalan karena masih di bawah, misalnya di bawah bank konvensional, mereka otomatis pemodalannya juga makin kecil. Karena kalau dilogikakan, bank umum itu ibaratnya rumah, kalau unit usaha syariah atau unit usaha itu ibaratnya kamar. Jadi kalau mau kamar itu besar, maka kamar itu harus berubah menjadi rumah, kan logikanya begitu. Maka oleh karena itu dorongan misalnya seperti 15 tahun kamar itu harus berubah menjadi rumah itu sangat penting. Walaupun kalau dari pandangan saya 15 tahun itu terlalu lama gitu. Sebagusnya kalau nanti ada kesempatan untuk merevisi undang-undang soal 21 itu, sebagusnya lebih dipercepat agar kamar-kamar kecil tadi berubah menjadi rumah-rumah gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita mau lihat total di sini juga saya sajikan total daripada perkembangan angka total aset perbankan syariah itu memang menunjukkan walaupun kita hanya kalau kita mau menghitung yang bank umum syariah itu baru hanya BSI, kemudian Bank Muamalat, kemudian kalau di daerahnya Bank Aceh, baru itu tambah plusnya tambah lagi unit-unit syariah yang ada di bawah bank konvensional. Masih kecil seperti itu tetapi kita menunjukkan pertumbuhan setiap tahun itu 9,88% setiap tahun pertumbuhan dengan kondisi yang barusan saya sampaikan tadi, bank umumnya masih sedikit, BSI, Bank Muamalat dan Bank Aceh, kemudian yang hanya didukung oleh unit usaha syariah yang ada di bawah bank konvensional masing-masing itu walaupun kondisinya seperti itu, pertumbuhannya setiap tahun itu 9,88%. Artinya kan lumayan itu. Apalagi kalau sekiranya Bank Mandiri berubah menjadi Bank Mandiri Syariah Stok. Nah, itu kalau Bank Mandiri itu masuk ke dalam buku 3 dan buku 4. Jadi dia karena asetnya sudah besar itu dikategorikan sebagai buku 3 dan buku 4 gitu. Sementara yang asetnya kecil itu dikategorikan sebagai buku 1, yang lebih tinggi daripada 1 itu disebut dengan buku 2 gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi per Juni ini aja itu aset perbankan syariah per Juni tahun 2025 ini kita di Indonesia itu 967 triliun dan tumbuh itu sekitar 7,8%. Ini masih di bulan Juni, Mbak. Tapi kalau nanti sampai di bulan Desember ya lebih kurang ya antara 10 sampai 11%. Artinya memang setiap tahun ini menunjukkan prospek industri perbankan syariah itu semakin diminati gitu. Mudah-mudahan terus begitu ya Mbak, semakin bisa minimal sama lah sama Malaysia yang sekitar 40 sampai 45% tadi. Kalau kita lihat regulasi ini yang saya sebut tadi, bahwa kita juga mendapat dukungan regulasi yang lumayan baik di Indonesia, itu bisa kita lihat dari undang-undangnya, mulai daripada Undang-Undang Nomor 21 yang tadi kita bahas
soal perbankan syariah, di mana Undang-Undang 21 ini mengamanahkan bahwasannya setiap bank konvensional yang punya unit usaha syariahnya wajib hukumnya memandirikan unit usaha itu. Kalau bahasa saya tadi, kamar tadi harus menjadi rumah, itu paling lama 15 tahun gitu. Kemudian kita juga ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2028, itu berkaitan dengan SBSN negara, dan ini kita menarik ini Mbak Umi, kita itu termasuk suku terbesar di dunia. Nah itu, jadi inilah beberapa piranti baik secara regulasi maupun kelembagaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita juga ada Fatwa DSN MUI yang memberi, yang sangat konsen sekali terhadap standar syariah maupun pergerakan dari produk-produk bank syariah yang ada di Indonesia. Kita juga ada MEXI. MEXI itu Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, dan hari ini Master Plan kita itu 2019 sampai 2024. Saya belum mendapatkan data apakah sudah ada Master Plan Ekonomi Syariah 2025, 2024 sampai berikutnya. Kemudian kita juga ada Perpres nomor 28 tahun 2020 itu berkaitan dengan Komite Nasional Ekonomi Syariah atau KENIK itu. Dan ini lembaga ini juga sangat banyak sekali mengadakan seminar maupun melahirkan buku besarnya, buku induk berkaitan dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Nah, yang menarik lagi Mbak Umi dan Mbak Sepia serta Bapak dan Ibu peserta JUM, kita punya pengalaman yang baik terhadap konversi atau perubahan Bank Aceh Syariah, Bank Aceh daerah ketika melakukan konversi. Jadi Bank Aceh daerah itu, Bank BPD itu awalnya itu kan masih konvensional. 2016 Bank Aceh yang konvensional itu berubah menjadi Bank Aceh Syariah. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2016 itu Bank Aceh konvensional tadi itu memiliki sekitar 18,7 triliun. Kemudian begitu berubah menjadi Bank Aceh Syariah, naik itu Mbak, naiknya menjadi 27 triliun. Itu lebih kurang berapa itu kenaikannya ya? Sekitar pertumbuhannya itu sekitar 40%. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perubahan bank biasa, bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, ternyata itu tidak membuat bank itu mengalami kerugian, malahan mengalami pertumbuhan. Dan contohnya itu adalah Bank Aceh tadinya kita sampaikan di situ. Karena itu saya berharap melalui JUM ini membangkitkan semangat semua pihak dalam rangka memberikan ruang yang lebih untuk lahirnya Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah baru di Indonesia. Nah, berikutnya kalau kita lihat daripada konsep spin-off dalam perbankan syariah, spin-off dalam konteks perbankan syariah pada hakikatnya merupakan perubahan institusi bank itu menjadi seimbang atau sama dengan bank induknya. Jadi kalau bank konvensional hampir semua bank konvensional sekarang di Indonesia itu punya UUS atau unit usaha syariah tadi. Dan spin off itu didorong supaya unit usaha syariah tadi berubah atau menjadi bank umum syariah. Dan itu diamanahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 maksudnya. Kemudian spin off perbankan syariah seharusnya dimaknai bukan hanya sebagai kewajiban regulasi yang tadinya disampaikan bahwa wajib hukumnya 15 tahun kemudian berubah menjadi bank umum, tapi harus dimaknai adalah sebuah kemandirian dan meningkatkan daya saing perbankan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Kemudian yang berikutnya, proses ini juga akan memperkuat
tata kelola langsung daripada unit usaha tadi. Kalau unit usaha tadi kan masih kecil unit usaha, kalau mereka berubah menjadi bank umum, maka mereka kan akan memiliki kekuatan yang lebih besar, modal bisnisnya lebih besar, kontribusi peran mereka juga akan lebih besar, baik bagi keuntungan mereka maupun pembangunan ekonomi secara besar atau makro gitu. BTN Syariah ke BTN yang namanya baru tadi, Bank Syariah Nasional, unit usaha syariahnya dimiliki oleh BTN itu akan berubah, dan kata Presiden kita itu sebelum berakhirnya tahun 2025, Bank Syariah Nasional yang merupakan unit usaha syariah tadi itu harus berdiri, dan ini menjadi agenda penting untuk perbankan atau industri perbankan syariah, karena satu, sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi yang kita sebutkan tadi 15 tahun tadi. Kemudian yang kedua, penguatan ekosistem perbankan syariah yang sebelumnya kita hanya memiliki misalnya BSI dengan bank muamalat, maka dengan adanya Bank Syariah Nasional ini kita bertambah lagi kekuatan bank umum syariah. Yang kedua, berikutnya, perubahan atau spin off BTN Syariah ini juga mendorong terjadinya peningkatan market share pasar-pasar tadi, peningkatan pangsa pasar tadi, yang kalau meningkat otomatis akan membuat perkembangan ekonomi industri keuangan syariah itu juga akan semakin tinggi. Dan saya punya keyakinan, Mbak Umi, bahwasannya Bank Syariah Nasional ini itu memiliki peluang yang sangat besar maju, karena uniknya Bank Tabungan Negara ini atau BTN ini, uniknya itu adalah mereka sudah memiliki konsumen sendiri ya. Konsumen mereka itu adalah orang-orang yang mau pembiayaan rumah, itu pasti langsung kalau dibilang pembiayaan rumah, langsung di kepalanya adalah Bank Tabungan Negara. Itu udah otomatis. Jadi maksud saya, dengan berubahnya bank unit usaha syariah BTN ini menjadi Bank Syariah Nasional, itu pasarnya, konsumennya udah jelas itu, yaitu orang-orang yang mau pembiayaan pembangunan rumahkah atau pembiayaan cicilan rumahkah, itu pasti menjadi konsumen setia mereka. Berbeda mungkin dengan BSI. BSI kan umum dia. Pas ada yang mau beli mobil ya ke BSI, ada yang mau beli apa gitu, masih umum. Tapi kalau BTN ini kelebihannya memang punya warna sendiri. Secara teori saya setuju misalnya dari pakar yang mengatakan bahwasannya bank syariah itu hendaknya punya konsep seperti BTN ini, punya konsep bahwa mereka punya pasar sendiri yang khas, yang setia, yang loyal, punya seperti contohnya yang kita sebutkan tadi. Kalau hunian layak atau pembangunan rumah, pasti langsung di benak kita atau di pikiran kita adalah BTN gitu. Kemudian kita bercerita momentum. Padahal dari pertama kita sebenarnya kan tadi terus menceritakan kesemangatan kita bahwa ini perubahan UUS ini, unit usaha syariah ini menjadi Bank Nasional Syariah, itu adalah upaya menunjuk Bank Syariah Nasional, itu adalah upaya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk minimal sama dengan tetangga kita yaitu Malaysia dalam hal industri keuangan syariah. Dan ini menjadi momentum untuk memancing UUS atau unit usaha syariah yang ada di Indonesia untuk segera melakukan perubahan atau spin off menjadi Bank Umum Syariah, BUS. Nah, dengan adanya banyak-banyak nanti BUS-BUS baru, kita berharap market share perkembangan industri syariah ke depan semakin besar, semakin kuat, dan semakin tinggi presentasinya.
BSN atau Bank Syariah Nasional itu memiliki potensinya besar karena katalis pembiayaannya sudah jelas seperti yang kita sebutkan itu, yaitu sektor perumahan misalnya dan UMKM halal. Kemudian transformasi ini juga mendukung MIXI atau market master plan Indonesia di tahun 2019 sampai 2024, yaitu dalam rangka meningkatkan pangsa pasar atau market share perbankan syariah yang hari ini masih sekitar 7-8%. Tantangan ke depan dan prospek BTN Syariah menghadapi tantangan internal, yaitu masih membutuhkan modal besar, transformasi digital, dan peningkatan kualitas SDM. Beberapa waktu yang lalu saya ada diskusi dengan teman yang di BSI, dan mereka mengatakan memang salah satu PR di perbankan terutama yang syariah itu adalah soal SDM. Kemudian yang berikutnya soal digital. Jadi kalau digital kita dibandingkan digital perbankan konvensional, kita agak jauh ya Mbak Umi, tertinggal dibandingkan dengan bank-bank konvensional, bank-bank seperti BCA, Bank Mandiri yang konvensional. Jadi ini menjadi PR bagi kita, bagi perbankan syariah untuk menghadapi tantangan ini untuk mempercepat baik soal digitalisasi maupun kualitas SDM. Kalau ada pertanyaan, tapi Pak Joni, kan kita punya kampus dan kampus hampir semua kampus ada ekonomi syariah. Iya, benar, hampir semua kampus ada ekonomi syariahnya. Namun memang karena perbankan sendiri itu tidak mengkhususkan mereka itu menerima dari alumni. Jadi ketika mereka membuka lowongan kerja di perbankan, maka semua jurusan itu boleh gitu. Dan mungkin karena semua jurusan tadi boleh dan ada nilai-nilai tertentu yang mereka buat, mohon maaf, jadi anak-anak ekonomi syariah yang biasanya lahir dari IAIN atau UIN dengan kelemahan digitalisasi dan macam-macam tadi, ketika seleksi itu kadang-kadang mereka tidak lulus, malahan yang lulus misalnya dari teknik yang memang sama sekali mereka harus les lagi atau harus diklat atau pelatihan lagi untuk mengenal ekonomi syariah atau perbankan syariah tersebut gitu. Kemudian dari sisi eksternal, kompetisi dengan BSI, ya kita Bank BTN tentunya akan merebut pasar yang sama-sama orientasinya ke syariah. Apakah BSI? Tapi saya seperti tadi masih sangat konsisten bahwa BTN itu punya warna atau punya pasar sendiri, terutama pasar adalah soal rumah, pembiayaan rumah, dan macam-macam yang berkaitan dengan rumah. Kemudian prospek BTN sangat menjanjikan, terutama dalam pembiayaan rumah syariah dengan dukungan kebijakan pemerintah. Apalagi sekarang ini kan ada rumah yang diprogramkan semua masyarakat punya rumah, satu rumah itu rumah kecil SSS dan seterusnya itu. Dan pelopor yang terdepan adalah BTN. Kemudian yang berikutnya adalah jika sukses BTN Syariah ini akan berpotensi menjadi pilar strategis Bank Syariah Nasional dengan spesialisasi sektor perumahan dan memperkuat daya saing keuangan syariah secara global. Insya Allah mudah-mudahan ya Mbak Umi dan Mbak Sepia, kita yang diharapkan tadi tercapai. Strategi penguatan BSN ke depan harus tetap konsisten kepada core bisnisnya, yaitu pembiayaan perumahan syariah. Ya, saya sangat setuju dengan ini karena mengingat kalau kita sampai membesarkan kemudian tidak ada warna, kita takut nanti besar tapi tidak ada warnanya tadi. Lebih bagus fokus saja soal pembiayaan rumah dan berkaitan dengan rumah, sehingga memang menjadi ciri khas kalau orang yang mau berhubungan dengan pembiayaan rumah, pilihannya adalah
BTN Syariah atau Bank Syariah Nasional tadi gitu. Kemudian diversifikasi produk dan layanan digital syariah untuk menjangkau generasi muda. Ini juga penting, generasi muda ini nggak boleh dikesampingkan karena hari ini sumbangsih ekonomi atau pendapatan yang dihasilkan oleh generasi muda ini presentasinya semakin meningkat nih Mbak Umi. Jadi dari statistik ternyata anak muda sekarang ini bahasa lainnya sudah pintar-pintar cari duit gitu bahasa lainnya. Kolaborasi strategis dengan pemerintah, OJK, DSN dan industri. Kemudian position dari Bank Syariah Nasional itu sebagai rumah besar keuangan syariah nasional yang berdaya saing ke depan. Terakhir, kita berharap dengan spin-off ini bukan hanya sebagai kewajiban yang tadi sudah sampai waktunya 15 tahun, mau tidak mau harus berubah menjadi bank umum syariah, tapi juga menjadi strategi dalam rangka memperkuat keuangan syariah di Indonesia. Kemudian BTN Syariah memiliki peluang besar menjadi motor penggerak sektor perumahan syariah nasional. Kemudian dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi ekosistem halal juga menjadi prospeknya mencerahkan pasca spin-off Bank Syariah Nasional ini. Bank Syariah Nasional diharapkan menjadi pilar utama bagi kemajuan ekonomi syariah dan global. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Umi. Mudah-mudahan ada di antara kita yang mengajak kita untuk berdiskusi. Oke, terima kasih Mbak Umi. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas materinya. Terima kasih pada Bapak Dr. Arjoni SOS IMSI atas pemaparan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita mengenai spin-off UUS atau Unit Usaha Syariah BTN Syariah menuju Bank Syariah Nasional. Semoga ilmu yang telah disampaikan itu bermanfaat serta menjadi bekal penting bagi kita semua dalam memahami dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Baik Bapak Ibu, silakan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand kemudian mengaktifkan kamera dan audionya. Mungkin sebagian agak malu tuh Mbak, boleh juga pakai chat, bilang Mbak, pakai chat. Oke, baik. Kita lihat tuh banyak banget ya Pak ya yang bertanya. Seperti Muhammad Anjas. Pada Bapak Muhammad Anjas, apakah boleh di on cam Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita tahu apabila ada pembukaan perusahaan di suatu daerah, seperti misalkan rumah sakit baru, nah itu suka ada bank yang dijadikan untuk mentransfer upah karyawannya tuh. Ya. Nah itu apakah bank tersebut sendiri yang menawarkan ke perusahaan atau perusahaannya yang mencari? Nah kemudian apakah ada batasan-batasannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita sudah melakukan aktivasi pembukaan rekening dengan BTN Syariah ini? Selanjutnya, berapa jumlah uang di BTN apabila kita menyimpan? Kan suka ada tagihan per bulannya tuh. Kalau kurang jelas ada di kolom chat Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Anjas. Boleh silakan langsung dijawab, Bapak Dokter. Oke, terima kasih. Luar biasa. Makasih Mas atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan memang bank sekarang ini harus jemput bola dengan bentuk seperti yang tadi. Mereka kadang-kadang ketika setiap tahun malahan itu perubahan kontrak. Misalnya kalau di kampus kami awalnya itu misalnya Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Syariah, bank daerah tersebut. Jadi setiap mahasiswa pembayaran SPP dan seterusnya melewati Bank Aceh. Kemudian mungkin kontraknya itu kerjasama itu berlaku sampai 5 tahun atau 2 tahun. Kemudian
ada tawaran misalnya dari BSI, dan hari ini kami bermitra itu dengan BSI. Jadi setiap gaji dosen itu ambilnya melalui BSI, kemudian SPP atau UKT mahasiswa juga transfernya itu melalui UKT. Jadi inilah cara-cara bank untuk melakukan kemitraannya. Dan disinilah sebenarnya kita sebagai umat Islam, kalau ada sebuah perusahaan dan kebetulan perusahaannya itu pimpinannya itu sangat cinta dengan industri keuangan syariah, hendaknya seruan kita adalah mereka itu ya carilah bank-bank yang syariah, walaupun apakah itu BSI ataupun unit usaha tadi, misal boleh BCA tapi unit usaha syariahnya mereka melakukan kemitraan dengan unit usaha syariah BCA misalnya begitu. Kalau misalnya karyawannya ada 300, itu menjadi nasabah daripada unit usaha syariah atau bank syariah umum tadi, maka itu akan meningkatkan market share yang hari ini yang kita sampaikan tadi, bahwa market share kita sedih kita melihatnya. Jumlah penduduk Indonesia itu ada 2 juta berapa? 2 juta 700. Jumlah penduduk Indonesia dan 87%-nya adalah Muslim, tetapi market share kita itu hanya sekitar 7-8%. Sementara di Malaysia yang jumlah penduduknya itu sama dengan Kepulauan Riau atau kepulauan di Kalimantan, tapi jumlah market share-nya itu sekitar 40-45%. Jadi dari sini kan menunjukkan bahwa bahasa lainnya itu banyak umat Islam itu menjadi nasabah bukan bank. Kalau mau kita buka-bukaan, banyak umat Islam itu yang menjadi nasabah bukan nasabah bank syariah, itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan berapa administrasi dan sebagainya. Kalau di bank syariah itu terkenal mahal, itu wajar kalau terkenal mahal, tetapi mereka itu tidak mengambil apa namanya bunga. Misalnya begini, kemarin anak saya itu karena sudah sampai usianya itu 17 tahun, sudah punya KTP, kemudian saya mau membuat membuat buku rekening sendiri, ATM sendiri begitu, punya atas nama dia. Ketika mendaftarkan ke BSI, karena kan kalau BTN ini, kalau di Aceh kan waktu waktu anak saya membuat buku tadi masih unit usaha syariah, masih unit usaha. Kalau ini kan bakalan berubah dan wajib mereka berubah itu di akhir tahun ini menjadi Bank Syariah Nasional. Jadi ketika buka BSI tadi, maka harus setor uangnya itu 200 ribu. Kalau zaman dahulu kan cukup hanya 100 atau 50 sudah bisa punya buku bank. Tapi waktu itu saya awalnya heran juga kok bisa 200 ya, kan lumayan itu. Ternyata yang tadi 200 itu dibuka, 100-nya untuk setoran haji gitu. Jadi 100-nya lagi untuk Bank BSI itu sendiri. Jadi memang mereka juga akan menawarkan produk lain yang di apa namanya disatukan misalnya gitu. Tetapi kalau bank syariah itu tidak akan diambil diambil ADM-nya setiap bulan itu sehingga jadi nol, itu tidak akan terjadi itu. Jadi kalau uang kita tadi misalnya 100 buka buku tadi, maka akan selalulah 100, tidak dimakan atau tidak habis untuk uang ADM 5.000 begitu, tidak akan terjadi itu. Yang berikutnya berkaitan dengan pertanyaan ketiga tadi, saya izin ya saya bacakan yang ketiga biar enggak rekening. Oke. Boleh tidak kita yang ketiga apa ya Mas, berapa jumlah uang tadi udah ya per bulan. Jadi memang 100, kalau 100 kita nggak mau tambah ya tetap juga 100 nggak akan berkurang gitu biasanya kalau bank syariah. Karena itu ada akad
titipan. Jadi akad titipan itu tidak boleh barang yang dititipkan itu mengalami kerusakan di tangan orang yang megang titipan. Itu tidak boleh. Oleh karena itu ketika kita menitipkan uang kita 100, maka tidak boleh, hukumnya itu haram kalau uang 100 itu akan rusak. Rusak dalam artian ini berkurang sedikit-sedikit gitu. Kecuali ada nanti akad atau perjanjian yang jelas apakah ada uang ADM-nya atau sebagainya. Kalau hanya dititipkan 100, maka harusnya tetap 100 walaupun itu sampai 5 tahun gitu. Nggak akan habis dia dimakan uang ADM gitu. Baik, Bapak, terima kasih Ya, atas ya. penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak atas pertanyaannya. Semoga yang jawaban dari Bapak Dr. Harjoni bisa dapat terjawab ya Pak Ed, yang disampaikan oleh narasumber hebat kita. Oke, baik. Selanjutnya ini kita lihat ada Bapak Anugrah Yoga Setiawan sudah mengaktifkan raise hand-nya. Boleh aktifkan kameranya Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak sebelumnya udah memberikan materi yang sangat luar biasa ya hari ini. Ini adalah momentum di mana lembaga keuangan syariah ya menjadi perbincangan yang luas ya, terutama di perbankan syariah. Kebetulan kita juga aktif di forum silaturahmi ya, ekonomi syariah Pak, di MES ya Mas ya. Ya, MES juga masyarakat ekonomi syariah. Jadi ini adalah bagaimana kita memberikan banyak masukan ya literasi keuangan syariah kepada masyarakat ya di sosial seperti webinar nasional ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita lagi langkah ya selanjutnya untuk membangun kesadaran masyarakat ya. Saya juga setuju tadi dengan Pak Harjoni, kita membuat skema kekhususan ya terhadap lembaga bank syariah ya. Misalkan kemarin Bank Muamalat mau dijadikan bank haji ya gitu ya. Iya, Mungkin betul. seperti itu kemarin pertemuan bersama Kementerian Agama ya. Setelah itu ada mungkin bank syariah nasional ini. Syariah nasional ya. Itu khusus mungkin pembiayaan syariah di bidang perumahan misalkan dan sebagainya. BSI misalkan di pembiayaan perniagaan dan sebagainya. Mungkin itu ya pertanyaan barangkali pada Pak Arjo ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum kita untuk membangkitkan kesadaran masyarakat ya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali ini generasi muda seperti Mas Anugrah Yoga ini punya pemikiran yang mungkin saat ini itulah yang sangat dibutuhkan. Jadi jujur, misalnya soal literasi tadi, kita memang harus jujur. Kita semua umat Muslim. Tetapi soal literasi keuangan syariah kita sangat ketinggalan, sangat jauh. Jadi kita belum banyak mengenal apa itu akad-akad yang ada di syariah, apa sih perbedaan perjanjian atau akad syariah dengan konvensional dan seterusnya. Jadi soal literasi kita presentasinya juga sangat ini ya, kalau di data itu masih minim lah, boleh sekitar nggak sampai 40% soal literasi kita. Jadi di bawah daripada 30% literasi. Jadi perkenalan kita terhadap keuangan syariah, industri syariah, industri keuangan syariah maupun ekonomi syariah itu juga masih rendah. Ini menjadi tugas berat bagi kita semua untuk kembali mensosialisasikan soal ekonomi syariah dan keuangan syariah itu kepada siapapun. Dan kepada diri kita sendiri juga harus punya keinginan besar untuk ingin tahu gitu, apa sih itu. Tapi kalau capek juga kalau sudah diberikan sosialisasi tapi diri kita sendiri nggak mau tahu apa sih tadi, jadi agak masalah dan itu jadi dilema. Di pusat saya lihat usaha untuk
menggenjot kenaikan literasi itu lumayan sistematis saya lihat, mulai dari buku saku dan sebagainya. Tetapi di diri kita, di masyarakat kita tadi yang apatis atau nggak mau tahu tadi, ini lumayan tinggi jumlahnya. Makanya saya sampaikan tadi, saya sangat senang sekali dengan pikiran Mas Yoga tadi berkaitan dengan dan kesadaran Mas Yoga bahwa literasi itu menjadi PR bagi kita. Salah satunya saya kira langkah-langkah strategisnya adalah memperbanyak duta-duta. Di SMP, SMA hendaknya buat, jangan duta ganteng cewek cewek cantik sama cowok ganteng saja, duta baca. Bisa mungkin Pak Ya. mau dicet duta literasi gitu ya Pak ya. Iya, Iya. tapi juga duta literasi keuangan syariah di tingkat SD, SMP, SMA sampai di tingkat perguruan tinggi. Yang hari ini jauh ya, kalau ada misalnya duta pariwisata gitu, ada duta baca untuk perpustakaan. Tapi belum pernah kita mendengar soal tadi lahirnya duta literasi keuangan syariah atau cerdas cermat keuangan syariah dan sebagainya. Saya kira ini jadi pemikiran kita bersama bagaimana upaya-upaya kita dalam membuat kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam, tapi titik goalnya itu adalah untuk meningkatkan literasi. Itu saya kira sangat penting, mulai dari sekolah, lembaga seperti Mas tadi punya lembaga MES, adalah kegiatan MES itu pergi ke sekolah buat cerdas cermat di sekolah, tapi cerdas cermat dalam rangka literasi keuangan syariah misalnya gitu, sehingga anak-anak kita generasi ke depan itu melek dan mengetahui soal literasi keuangan syariah yang hari ini presentasinya di bawah 40. Saya lebih yakin di bawah 30 malahan. Bukan kalau di bawah 40 itu kena 30, tapi kalau di bawah 30 nggak kena 30-nya. Saya punya keyakinan gitu. Dan di Aceh juga, walaupun kita mengenal ada syariat Islam, tapi kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan tadi juga minim gitu loh. Makanya mudah-mudahan ke depan kita sama-sama peduli terhadap keuangan syariah ini, karena ini adalah punya kita gitu. Jadi mohon maaf, ini betul-betul punya kita. Kalau BCA itu boleh siapa aja masuk, boleh Islam dan sebagainya. Tapi kalau bank syariah belum tentu mereka mau eh, berhubungan dengan kita gitu dalam hal transaksi keuangan syariah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi memperkuat bahwa warna itu dalam perbankan syariah penting, walaupun itu menjadi kecil. Tapi saya kira kecil itu ibaratnya jarum itu tajam gitu, ketimbang besar tapi nggak tajam. Besar ini dalam artian bisa semua beraktivitas di situ, tetapi ya itu besar tajam gitu, tapi nanti takutnya kosong, besar kosong, tapi lebih bagus ada warna jelas, jadi sehingga dia tajam, arahnya itu jelas seperti yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi. Kalau Bank Syariah Nasional ini ya udah berikan warna dia sebagai di kegiatan perumahan, nanti muamalat soal haji misalnya, kemudian Bank Mandiri Syariah misalnya nanti berkaitan dengan niaga dan bisnis misalnya begitu, dan seterusnya. Warna-warna itulah yang membuat nanti jadi gampang dan semakin tajam gitu. Mungkin itu ya Mbak Umi, makasih Mas. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Semoga tadi pertanyaannya bisa menjawab ya Pak Anugrah. Ya, terima kasih Pak. Ya Mas. Baik, terakhir nih Pak, saya ingin mendengar pesan dari narasumber untuk muda. Bagaimana generasi muda bisa ikut berperan dalam membangun dan memajukan keuangan syariah Indonesia? Kira-kira. Ya, terima kasih Mbak. Jadi salah satu caranya memang kalau dalam
ada kata yang mengatakan bahwa karya itu kan tidak akan mati walaupun kitanya mati. Jadi maksud saya ini menantang kalangan muda itu dengan pemikiran mereka yang cerdas, bukan saja tadi statistik menunjukkan bahwa anak muda sekarang ini pintar cari duit, tapi maksud saya juga anak muda sekarang ini juga cinta dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah dalam bentuk karya tulisan. Jadi ini bukan mempromosikan percetak atau penerbit ini, tapi saya merasa bahwa dengan banyaknya anak muda menulis, apakah itu dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku yang difasilitasi oleh penerbit seperti Quid ini, itu akan meninggalkan rekam jejak pemikiran anak muda gitu loh, bahwa tahun 2025 kalau bisa saya menantang ini penerbit kita ini, buatlah misalnya 1.000 pemikiran anak muda terkait ekonomi syariah. Jadi diterbitkan nanti 1.000 buku, tapi semuanya topik-topik berkaitan dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah dari berbagai sudut. Apakah sudut akadnya, apakah sudut kelembagaannya, apakah sudut regulasinya, apakah sudut literasinya, macam-macam lah. Pokoknya jumlahnya 1.000 gitu. Bayangkan kalau itu terjadi, artinya itu kan akan menaikkan soal masih rendahnya literasi tadi dan masih rendahnya kecintaan tadi. Itu berhubungan sebenarnya ya. Saya punya teori berkaitan dengan itu bahwa literasi itu akan memiliki hubungan yang kuat terhadap keinginan seseorang untuk menjadi nasabah di sebuah bank tadi. Jadi kalau literasinya rendah, maka keinginan dia untuk menjadi nasabah juga akan rendah. Bagaimana dia mau mencintai sesuatu tapi dia tidak tahu sesuatu itu apa. Kan begitu teorinya. Oke, demikian Mbak Ubi. Oke, baik. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini dari spin-off BTN Syariah. Transformasi bukan sekedar teknis, tapi juga momentum besar untuk kebangkitan ekonomi syariah khususnya daerah Aceh ya untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh narasumber, audiens, dan panitia. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi inspirasi sekaligus dorongan nyata bagi kemajuan keuangan syariah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Baik, izinkan saya memandu. Kita mulai bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Oke. Baik, untuk slide berikut kami mohon Ibu untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyumannya. Kita lihat sudah banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah dokumentasi sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Dr. Harjoni SSI MSI atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Semoga di lain kesempatan beliau berkenan kembali berbagi ilmu bersama kita semua ya Pak ya. Siap Mbak. Oke, baik. Oke, baik, saya Umi Alfia selaku moderator. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat perkataan atau sikap yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu kembali oleh Mbak Sepia. Kepada Mbak Sepia dengan hormat kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Umi yang telah memandu acara dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Harjoni SSI MSI. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Untuk kita semua. Webinar izinkan Sepia memperkenalkan produk Bapak Ibu dari Queen Pustaka Nusantara. Nah, kita dari Queen Pustaka Nusantara menyediakan 5 paket penerbitan buku yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama kita punya paket basic. Paket basic ini Bapak Ibu cukup mengirimkan naskah mentahannya dengan template yang sudah kami sediakan, kemudian dengan hasil Turnitin
minimal 30%. Untuk fasilitas itu Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa fasilitas dari kami, yaitu editing layout untuk cover, kemudian buku yang sudah diterbitkan itu sudah ber-ISBN dan haki. Kemudian kita punya paket standar Bapak Ibu. Paket standar ini Bapak Ibu cukup kirimkan naskah ke kami akan bantu editkan melalui menggunakan template yang sudah kami sediakan. Kemudian Bapak Ibu mengirimkan hasil Turnitin di maksimal 30%. Selebihnya semua proses akan kami bantu dari awal editing sampai terbit menjadi buku yang sudah ber-ISBN dan haki. Kemudian kita ada paket tunggal Bapak Ibu. Paket tunggal ini di maksimal 3 orang penulis. 3 orang penulis dengan fasilitas yang sama, Bapak Ibu cukup kirimkan naskah. Tidak perlu repot-repot, cukup kirimkan naskah, kami dan tim editor Sepia bakal bantu Bapak Ibu masukkan ke template, menurunkan Turnitin, dan mendapatkan fasilitas yang lainnya, serta buku terbit dengan ISBN dan haki. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya penelitian, punya disertasi, skripsi yang ingin dijadikan buku, kita punya paket konversi. Nah, paket konversi ini di harga 1.450.000. Buku yang terbit sudah ber-ISBN tentunya dan juga sudah ada haki. Kemudian untuk paket kolaborasi dosen, kita juga sudah menyediakan banyak sekali judul sesuai SKS Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan dosen seluruh Indonesia. Nah, paket kolaborasi kita berharga di 150 per bab. Selain di bab 1 kita ada di harga 300.000. Nah, terakhir, jika Bapak Ibu nih nggak mau ribet, nggak mau males mikir, Bapak Ibu cukup kirimkan tema yang ingin dijadikan buku. Bapak Ibu cukup kirimkan kisi-kisinya, kasih tahu Sepia atau kasih tahu Mbak Uminya untuk spesifikasi judul buku yang diinginkan. Nah, Queen Pustaka akan menyediakan naskah, kemudian buku terbit dengan ISBN dan haki, mendapatkan 4 eksemplar buku fisik gratis, kemudian juga terindeks Google Scholar dan Akademia. Nah, Bapak Ibu bakal dapatkan royalti sebesar 20% di tiap penerbitan di Queen Pustaka. Penerbitan royalti 20% ini akan kami kirimkan kepada penulis di setiap bulannya. Royalti 20% ini dihitung per buku yang terjual. Karena buku Bapak Ibu yang diterbitkan di Queen Pustaka akan kami bantu untuk jualkan di marketplace seperti Shopee, website, dan Tokopedia. Nah, Bapak Ibu, sekian dari Sepia. Silahkan untuk info lebih lanjut bisa kunjungi www.queenpustaka.id dan kunjungi Instagram kami di Queen Pustaka Nusantara untuk info lebih lengkapnya. Sebagai penutup, izinkan Sepia menyampaikan pantun khas dari Melayu. Menulis naskah jadi tertunda. Paket eksekutif mantap. Jadi solusi cerdas. Mantap. Terbit cepat tanpa mohon maaf, boleh diulang? Iya. Lupa. Tugas menumpuk, waktu terbatas. Cakep. Menulis naskah jadi tertunda. Paket eksekutif jadi solusi cerdas. Terbit cepat. Kemudian menulis naskah, menulis karya, jadikan ilmu bermakna. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Sepia Purwantari pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Sepia, Ibu, Mbak Umi. bagi Bapak Ibu peserta webinar boleh disilahkan isi link absen terlebih dahulu, nanti akan diinfokan untuk
mengenai sertifikat Oke, baik. Terima kasih kembali ya Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Untuk pesan saya kepada Bapak Anugerah Yoga Setiawan dan Muhammad Anja, silakan menghubungi admin ya untuk mengklaim bonus reward hari ini. Terima kasih. Mbak Umi, udah bisa saya keluar, Mbak Umi? Boleh Pak, boleh. Mana tahu Bapak ada kegiatan ya Pak ya. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak. Iya, ditunggu ya Mbak Umi, saya kirimkan nanti